Nah, cerita hari ini temanya adalah aku suka berbagi, sama seperti background di belakang kakak ini. Nah, di sini gambarnya adalah teman kita ini senang berbagi, dia berbagi kue. Nah, kita pasang telinga kita baik-baik, kita dengarkan firman Tuhan ya. Ada berapa banyak atau ada berapa orang di dalam keluarga kalian? Menurut kalian, kira-kira harus ada berapa orang di dalam suatu keluarga sehingga keluarga itu bisa disebut sebagai keluarga yang besar? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, maka mereka ini akan segera masuk menjadi bagian dari keluarga besar, yaitu keluarga Tuhan. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh keluarga besar Tuhan? Ini adik-adik, dulu murid-murid Tuhan Yesus ini ya, itu sangat penuh sukacita. Mereka bergembira sekali. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka bersyukur, mereka berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mengasihi mereka, adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus itu, yang 12 rasul. Mereka berkumpul bersama, saling menceritakan, wah, betapa Tuhan Yesus itu baik ya. Dia mengasihi saya, dia mengasihi kamu, dia mengasihi kita semua. Sampai Tuhan Yesus rela mati buat kita semua. Luar biasa, mereka bilang luar biasa kasih Tuhan ini, adik-adik. Sehingga karena sukacita mereka itulah mereka menceritakan kepada semua orang, kepada kemana saja mereka pergi dan bertemu dengan siapa saja, mereka menceritakan tentang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi mereka. Yang mereka ceritakan adalah bagaimana Tuhan Yesus itu hidup menjadi manusia dan hidup 33,5 tahun. Tuhan Yesus hidup di bumi sebagai manusia, melayani manusia, mengasihi murid-muridnya sampai dia mati di atas kayu salib dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka menceritakan ini kepada semua orang yang mereka temui, dan semua orang yang mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ini dengan sungguh-sungguh mereka mendengarkan dengan seksama, sehingga mereka berpikir, kok ada ya kasih yang sebesar itu, seseorang rela mengorbankan hidupnya demi orang lain, demi mengasihi orang lain. Sehingga karena cerita dari murid-murid Tuhan Yesus itu tadi, orang yang mendengarkan cerita itu menjadi bertobat, menjadi memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Sejak saat itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini masuk dalam keluarga besar, yaitu keluarga Tuhan. Kita patut bersyukur adik-adik ya, sampai hari ini keluarga besar Tuhan terus bertambah dan terus bersama-sama saling mengasihi, saling berbagi. Lalu waktu itu karena orang yang percaya Tuhan itu semakin hari semakin bertambah banyak, dan orang-orang yang baru ini, orang-orang yang baru mengenal Tuhan ini, baru percaya kepada Tuhan Yesus, itu mereka sangat ingin mengenal lebih dalam tentang firman Tuhan. Wow, adik-adik, setelah sudah percaya Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus, mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka tidak berhenti, itu namanya Tuhan Yesus, sudah aku percaya deh sama Tuhan Yesus, ya kan, lalu selesai. Enggak. Mereka pada saat itu masih ingin tahu tentang firman Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan? Setiap hari mereka berkumpul di rumah-rumah. Semakin hari jumlah mereka semakin banyak dan keluarga Tuhan semakin besar. Lalu pertanyaannya, apakah semua orang Kristen itu kaya? Menurut kalian semua orang Kristen itu orang yang kaya apa bukan? Tidak. Tentu di antara mereka banyak orang yang sangat miskin hidupnya pada saat itu, adik-adik.
banyak di antara mereka yang tidak mempunyai makanan, tidak punya uang untuk membeli pakaian. Tetapi pada masa itu adalah masa-masa yang sangat indah, di mana semua orang itu saling mengasihi, saling berbagi, saling mengasihi satu sama lain. Mereka yang punya lebih makanan diberikan kepada mereka yang tidak punya makanan, dibagi adik-adik. Lalu ada mereka yang tidak punya pakaian, lalu orang Kristen atau keluarga Tuhan pada saat itu yang mempunyai 2 pakaian, diberikan 1 pakaiannya kepada orang yang tidak mempunyai pakaian, sehingga mereka di situ saling mengasihi, saling menunjang. Demikianlah mereka sangat menaati segenap firman Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih suka berbagi? Puji Tuhan adik-adik, setelah mendengar cerita dari teman kakak, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, kita sebagai keluarga Tuhan harus menjadi orang yang senang, suka berbagi pada orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini kita mau hafalan ayat ya. Roma pasal 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bacain sekali lagi ya. Roma pasal 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Amin. Ya. Ketika kita menjadi seorang yang berbagi, kita pasti akan merasa senang. Orang yang menerima pemberian kita juga akan merasa senang. Mari kita melakukan sesuatu minggu ini yang menunjukkan bahwa kita ini mau berbagi. Kita